Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden kembali menarik kebijakan pelonggaran masker di luar ruangan seiring kenaikan kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Presiden menilai masyarakat harus tetap menggunakan masker lantaran pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh masyarakat mengenai pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Terkait hal tersebut, Presiden menarik kebijakan pelonggaran masker di luar ruangan seiring kenaikan kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 10 Juli 2022, total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia sebanyak 2.576 kasus, sehingga total kasus mencapai 6.111.305. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi. Sementara masih berdasarkan data yang sama, terdapat 6 pasien COVID-19 yang meninggal dunia hari ini. Dengan demikian, total kasus kematian akibat corona menjadi 156.791 sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memakai masker serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab meski subvarian BA4 dan BA5 tidak separah Delta dan Omicron, namun tingkat penyebaran subvarian BA4 dan BA5 lebih cepat. Saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster, karena ini memang diperlukan. Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Aturan tersebut mulai berlaku 17 Juli 2022 mendatang. Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran terkait aturan perjalanan dalam negeri dan luar negeri berlaku efektif mulai 17 Juli 2022. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan untuk perjalanan dalam negeri terdapat 4 surat edaran, yakni nomor 68 transportasi laut, nomor 70 transportasi udara, nomor 72 perkeretaapian, dan 73 transportasi darat. Sementara untuk perjalanan luar negeri, Kemenhub menerbitkan sebanyak 3 surat edaran, yakni nomor 69 transportasi laut, nomor 71 transportasi udara, dan nomor 74 transportasi darat. Adapun surat edaran Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas Penanganan COVID-19 nomor 21 dan 22 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Secara umum yang diatur di dalam surat edaran tersebut yakni pelaku perjalanan dalam negeri untuk seluruh moda transportasi yang telah vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Pelaku perjalanan dalam negeri yang baru mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, pelaku perjalanan dalam negeri juga dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster on-site saat keberangkatan. Khusus pelaku perjalanan luar negeri yang memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk entry point yaitu 16 bandara internasional, seluruh pelabuhan laut internasional, dan 8 pos lintas batas negara.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah bersama Asosiasi Game Indonesia menyelenggarakan program Indonesia Game Developer Exchange IGDX 2022. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan berharap IGDX 2022 dapat menjadi akselerator bagi game developer dalam meningkatkan kualitas produk dan bisnis. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan industri game lokal, pemerintah bersama Asosiasi Game Indonesia kembali menyelenggarakan program IGDX 2022. Program Indonesia Game Developer Exchange ini pertama kali digelar pada tahun 2019 yang diikuti sebanyak 300 developer game Indonesia. Kemudian IGDX 2021 dilakukan di 10 kota Indonesia dengan menggabungkan kegiatan online dan offline pada lingkup skala besar dan rangkaian lebih variatif. Adapun program Indonesia Game Developer Exchange ini bertujuan sebagai wadah pengembangan peningkatan kapasitas dan kapabilitas game developer Indonesia. Selain itu, ajang Indonesia Game Developer Exchange ini juga menjadi sarana peningkatan kualitas SDM industri game tanah air dan showcase bagi karya industri game dalam negeri. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, penyelenggaraan IGDX 2022 digelar secara offline dan online yang terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu IGDX Academy, IGDX Career, IGDX Business, dan IGDX Conference. 2022 di mana kami sangat berharap game developer Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam rangkaian program yang akan dilaksanakan selama 5 bulan ke depan. Sebagai salah satu leading sektor dalam proses transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk terus dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong tumbuhnya industri game developer di Indonesia. Hal itu untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar mandiri dan menjadi tuan rumah di negara sendiri dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri game nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong Bali untuk mengembangkan industri kesehatan dengan layanan kelas dunia. Dengan latar belakang budaya keramahan Bali, Menkes berharap bisa diimplementasikan dalam penguatan SDM kesehatan di Bali. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin secara resmi meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Gedung Aesthetic Center RSUP Sanglah di Bali. Gedung baru tersebut ditargetkan selesai dibangun akhir tahun 2022 dan menjadi awal bagi pengembangan industri kesehatan di Pulau Bali. Menkes mengungkapkan pengembangan dan pembangunan gedung tersebut dilatar belakangi oleh terpuruknya sektor ekonomi Bali saat pandemi COVID-19 yang berasal dari ketergantungan terhadap sektor pariwisata. Karenanya perlu satu alternatif industri baru yang kuat dan tahan dalam menghadapi situasi dan kondisi ekonomi juga kesehatan ke depannya. Pergeseran layanan turisme ke medis menurut Menkes tentunya akan membawa perubahan yang sangat besar dari segi SDM, layanan medis, dan alat kesehatan. Sebab setelah industri kesehatan dikembangkan, Menkes memperkirakan tujuan wisatawan yang datang ke Bali akan semakin beragam, tidak hanya untuk wisata alam dan budaya tetapi juga wisata kesehatan. Dengan latar belakang budaya keramahan Bali yang sudah sangat mendunia, Menkes berharap pengalaman tersebut juga bisa diimplementasikan dalam penguatan SDM kesehatan di Bali. Ini didirikan, kita mengharapkan bisa menjadi awal dari industri well-being. Apa itu well-being bahasa Indonesianya? Industri hidup sehat, hidup bahagia yang baru. Sehingga orang datang ke Bali bukan hanya melihat keindahan alamnya, keindahan seninya, tapi juga agar mereka bisa hidup lebih bahagia, hidup lebih sehat, dan usianya walaupun semakin menua, tapi tetap vitalitasnya tinggi. Pemerintah menaruh perhatian serius kepada generasi muda Indonesia agar tidak mudah terpropaganda akibat radikalisme dan terorisme. Karenanya Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Isla Bahrawi mengatakan peran keluarga sangat penting untuk mencegah terorisme dibandingkan dengan lembaga lainnya.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau JMI, Isla Bahrawi mengatakan, kontrol dari keluarga dapat lebih diandalkan untuk mencegah seseorang terpapar terorisme dibandingkan lembaga-lembaga keagamaan, BNPT, atau Densus 88 anti-teror Polri. Menurutnya, keluarga lebih tepat dapat diandalkan karena pada hari ini keterpaparan seseorang terhadap terorisme bukan muncul dari lembaga-lembaga kajian kolektif atau kajian organisasi teror, melainkan muncul dari individu, terutama generasi muda melalui akses terhadap gawai ataupun dunia digital. Lebih lanjut bahwa aksi teror yang dilakukan secara tunggal sudah banyak terjadi di Indonesia. Dengan demikian upaya pencegahan serta pemberantasan terorisme di tanah air bukan menjadi tugas sejumlah organisasi kemasyarakatan atau lembaga pemerintah, melainkan juga membutuhkan peran dari masyarakat sebagai sektor hulu. Anak muda itu buat kelompok-kelompok ideologi transnasional ini adalah investasi masa depan. Nah, ke belakang ini kemungkinan mudah-mudahan tidak ya. Tapi lone wolf yang tidak terkait dengan jaringan teror ini akan menjadi tren ke depan. Nah, artinya apa kalau di sini? Kita tidak bisa mengandalkan lembaga-lembaga negara, NU, Muhammadiyah, termasuk BNPT, Densus, dan sebagainya. Ini lebih mengandalkan kepada kontrol keluarga di sini. Kontrol orang tua terhadap anak-anak. Iya. Iya betul. Oke. Hari ini keterpaparan orang itu bukan dari lembaga-lembaga kajian kolektif, bukan dari lembaga-lembaga kajian organisasi teror. Kebelakang ini orang terpapar bisa di pojokan kamar, bisa menimpa seorang introvert yang hidupnya dengan laptop atau HP, lalu dia melakukan upaya-upaya lone wolf, serangan-serangan teror yang menyendiri. Pemirsa, usai jeda, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.